terjadi kecelakaan laga kambing pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022, di mana kecelakaan tersebut menyebabkan seorang pemuda terluka parah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rika Rahayu, mahasiswa Universitas Islam Sumatera Utara, program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saat ini saya sedang berada di depan rumah saudara Reja Febriansa, usia 22 tahun, mahasiswa Universitas Tengku Umar, yang pernah mengalami kecelakaan sepeda motor sebulan yang lalu. Untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai beliau, saya akan mewawancarainya. Baik, saat ini saya sedang berada di kediaman saudara Reja, di mana saat ini saudara Reja tepat berada di samping saya. Selamat siang, Mas Reja. Selamat siang. Bagaimana kabar Anda saat ini? Alhamdulillah sudah membaik. Jika boleh saya tahu, di manakah lokasi tempat kejadian kecelakaan yang Anda alami? Tempat lokasinya yaitu di Alus Sungai Pinang ya, di Kabupaten Aceh Barat Daya. Mengenai kecelakaan yang menimpa Mas Reja, dapatkah Mas Reja ceritakan sedikit kronologi awal kejadian kecelakaan tersebut? Untuk kronologi awalnya itu ya, saya dari Aceh ya, ingin menuju ke Medan, tepatnya di Kabupaten Aceh Barat Daya di tikungan. Saya hilang kendali, masuk ke jalur yang berlawanan dan langsung dihantam oleh sebuah mobil. Apakah yang menyebabkan Mas Reja hilang kendali pada saat mengendarai kendaraan yang Mas Reja bawa? Untuk alasannya yaitu pas di tikungan itu jalanannya nggak rata ya. Pas di tikungan itu yang di Aceh Barat Daya, jalanannya nggak rata sehingga membuat kendaraan yang saya kemudikan itu oleng masuk ke jalan kanan dan langsung dihantam sebuah mobil. Apakah Mas Reja sadar akan kecelakaan yang Mas Reja alami ini? Sadar sih. Sebelum terkena itu saya sadar, setelah udah tabrakan itu saya nggak sadar lagi. Oke, baiklah. Siapa saja korban yang terkena imbas dari kecelakaan yang Mas Reja alami ini? Untuk korban saya sendiri sih, karena pengemudi mobil lawan saya tabrakan itu tidak luka sedikit pun. Oke, di manakah Mas Reja pertama kali dibawa dan pertolongan pertama apa yang Mas Reja dapatkan? Pertama kali saya dibawa rumah sakit RSUD Tengku Pekan Raya di Kabupaten Aceh Barat Daya itu. Untuk penanganan pertama mungkin kaki saya ya yang pertama kali diberi pertolongan karena mengalami patah tulang dan pembersihan pada bagian-bagian tubuh juga. Kemarin nih luka nih di alis dan sebagainya. Oke. Untuk kejadian yang menimpa Mas Reja, saya melihat di beberapa media lokal ada 3 kalau nggak salah. Nah, di situ tertera judul bahwasannya Mas Reja itu patah leher. Tapi dari cerita yang Mas Reja ceritakan, itu tidak sesuai mengenai judul berita tersebut. Bagaimana tanggapan Mas Reja sendiri? Kalau tanggapan saya sendiri, saya pun melihatnya lucu juga sih. Karena apa yang saya alami sama yang diberitakan itu sangat berbeda dengan apa yang saya alami. Contohnya saja judulnya itu pengemudi sepeda motor itu mengalami patah tulang leher. Padahal saya itu bukan patah tulang leher, tetapi patah tulang kaki. Saya pun lucu juga, cuman ya udahlah, biarkan saja. Saya nganggapnya ya biarkan aja lah, yang penting apa yang saya alami, saya bisa berdiri di sini juga, bisa sembuh secepatnya, itu aja sih. Oke, baiklah. Bagaimana kondisi kendaraan Mas Reja setelah mengalami kecelakaan yang saya lihat di media sosial itu kacau ya keadaan kendaraannya? Untuk kendaraan bisa dikatakan hampir 80% ya kerusakannya. Itu kerusakan di bagian depan itu sangat parah tuh memang, sampai hancur, udah nggak bisa dipakai lagi kalau bagian depannya. Mengenai kejadian ini, apakah ada pihak yang bertanggung jawab untuk Mas Rejanya sendiri? Untuk pihak yang bertanggung jawab mungkin pengemudi mobil ya. Dia membantu saya untuk biaya perobatan, salah satunya dia mengurus jasa harja untuk perobatan saya sampai sembuh.
Dan dia juga melihat saya pas masih pertama kali di rumah sakit di Aceh Barat Daya itu. Dan Baiklah, untuk Mas Reza sendiri, apakah ada pesan yang ingin disampaikan oleh pengendara agar lebih berhati-hati dalam membawa kendaraannya? untuk pesan saya ya, ya jangan terlalu ngebut lah ibaratnya ya, jangan terlalu ngebut, bawa kendaraan itu ya santai aja, pelan-pelan, biarkan lambat asalkan selamat, kalau kata pepatah ya. Dan lengkapi juga lah untuk helm, sarung tangan, dan pakaian-pakaian yang lainnya untuk menjaga tubuh kita apabila terjadi kecelakaan. Tapi jangan sampai lah hal-hal seperti itu terjadi sama kita sendiri. Saya sih pesan saya dari saya. Oke, terima kasih untuk Mas Reza atas arahan dan imbauannya. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Reza menjadi motivasi kita untuk lebih berhati-hati di kedepannya. Baiklah, semoga Mas Reza lekas sembuh dan Amin. lekas membaik agar dapat beraktivitas seperti sedia kala.